Ocean selama bertahun-tahun, selama beberapa generasi, sudah jadi rival berat bagi Susuran. Sama kayak Susuran, sekolah ini juga sudah muncul nama-nama jagoan di kota Toarushi. Dan cerita kali ini ada tentang berdirinya sekolah rival Susuran ini. Jadi sudah siap kawan-kawan? Ini dia ceritanya. Di sebuah kota dekat Toarushi, ada satu murid kelas 3 SMP Higashi, yaitu Terakado Buta. Hari itu Buta sedang berada di gedung olahraga SMP Nishi. Bukan buat tanding olahraga, tapi mau baku hantam. Masalahnya, dia cuma sendirian melawan puluhan murid SMP Nishi. Saat pemimpin SMP Nishi, Yanagawa menyerang, Buta meraih salah satu murid Nishi dan memakainya sebagai senjata. Dia berputar seperti gasing sambil memakai badan orang itu buat menghantam para murid SMP Nishi. Pihak lawan tidak percaya melihat kekuatan dari Buta. Sebagian besar langsung kabur melarikan diri. Tapi khusus Yanagawa, Buta nggak membiarkannya. Dia ngasih satu pukulan keras yang langsung bikin orang itu pingsan. Sampai di depan gerbang SMP Nishi, ternyata sudah ada rombongan murid SMP Higashi yang dipimpin sama Hide. Dulu dia pernah dikalahkan Buta saat kelas 1 dan sekarang jadi sahabat dan orang kepercayaannya Buta. Dari situ rombongan Buta ngumpul di tempat tinggalnya yang adalah sebuah kuil. Mereka ingin menyaksikan bosnya menyatakan cinta ke seorang gadis lewat telepon. Hide komplain karena biasanya hal kayak gini dilakukan langsung di taman atau tempat lainnya, yang pasti bukan lewat telepon. Tapi Buta beralasan kalau dia juga orang normal yang bisa malu. Hide merasa normal bukanlah kata yang cocok buat sosok Buta. Anak SMP yang tinggi badannya 190 cm, berat badan 102 kg, dan kekuatan cengkramannya bahkan tidak bisa diukur. Tentu itu jauh dari kata normal. Hide lalu bertanya tentang cewek ini karena sepertinya cuma dia yang tidak tahu. Lalu Buta cerita saat dirinya masih 1 SD, dia sudah jadi jagoan juga. Datang murid cewek baru di kelasnya bernama Hana. Suatu hari Buta dengar Hana ngomong kalau dia lebih suka cowok kuat daripada cowok lemah. Besoknya bocah besar ini menghajar jagoan kelas 2 dan membawanya ke depan Hana, lalu mengajaknya menikah. Tapi si cewek langsung menolak dan bilang kalau dia lebih suka cowok yang lebih kuat lagi. Makanya setiap hari Buta menghajar semua jagoan di sekolahnya. Anak kelas 3, kelas 4, bahkan kelas 5 dan 6. Saat kembali menyatakan cinta, Hana membalas dengan ngomong akan menerima kalau Buta sudah jadi anak SMP terkuat. Hide sampai bengong mendengarnya, karena dari cerita barusan saja dia tahu kalau itu cuma alasan yang dibuat saking takutnya sama sosok Buta. Begitu tersambung telepon sama Hana, Buta langsung bilang kalau dia sudah menguasai semua SMP dan langsung mengajaknya nikah lagi. Meski tidak dengar apapun, tapi dari ekspresinya terlihat kalau Buta sudah ditolak mentah-mentah. Entah karena syok atau bagaimana, Buta malah ngomong barusan salah nomor. Dia lalu mencari nomor dari catatan pas kelas 1 SD dulu. Dia menelpon semua teman SD-nya yang cewek dan ngajak kencan, dan semuanya ditolak. Merasa malu di depan teman-temannya, Buta berlari keluar sambil menangis. Dia melampiaskan kekesalannya dengan memukul lonceng yang harusnya cuma boleh dibunyikan pas perayaan tahun baru. Sampai malam hari cuma tersisa Buta dan Hide. Di situ Buta merasa minder dengan dirinya sendiri dan bilang kalau dia cuma ingin jadi normal kayak siswa pada umumnya. Jadi apa kau akan berhenti berkelahi? Tanya Hide. Buta menjawab kalau dia tidak akan berhenti sekarang. Dia akan terus bertarung sampai jadi legenda Buta yang terkuat. Lalu masuk SMA sebagai murid biasa, jauh dari dunia berandalan.
Akhirnya sisa waktu di SMP mereka habiskan dengan menantang semua SMP yang ada di kota itu. Bahkan sempat melawan beberapa SMA. Leader SMP Nishi yang waktu itu pun jadi teman mereka dan bergabung dalam kelompok yang disebut Aliansi Buta. Dan sesuai perkataan sebelumnya, Buta jadi yang terkuat dan berniat berhenti jadi berandalan. Sampailah hari di mana mereka pertama kali akan jadi anak SMA. Hari itu Hide kaget melihat Buta muncul dengan rambut pirang. Padahal selama ini Buta selalu gundul. Jadi sejak hari itu, Buta selalu memakai penutup kepala, menyembunyikan rambutnya yang mulai tumbuh. Karena sebagai anak dari biksu, tentu dia akan dihajar ayahnya kalau sampai kepalanya tidak gundul. Dan kesempatannya punya rambut cuma pas SMA saja. Soalnya setelah lulus, dia yakin akan dipaksa gundul dan menjadi penjaga kuil. Jadi aku akan menghabiskan 3 tahun sebagai remaja normal, kata Buta. Dia memilih SMA yang baru dibuka di kota Towarushi, Akademi Hosen. Menurutnya, karena itu sekolahan baru, tentu tidak akan ada para berandalannya. Sedangkan Hide akan lanjut ke SMA susuran. Lalu keduanya berpisah karena arah sekolahan mereka berbeda. Di perjalanan ke Hosen, Buta membayangkan akan punya beberapa teman, termasuk murid cewek. Menghabiskan waktu dengan belajar kelompok, lalu nongkrong di kafe, dan akhirnya pacaran. Terlalu lama membayangkan hal itu, Buta akhirnya sampai ke sekolah barunya dengan terlambat. Dia berjalan ke aula dan berniat menjadikan kemunculannya yang terlambat ini buat menarik perhatian para murid cewek. Tapi pas dia membuka pintu aula, di dalamnya malah ada keributan dari para murid yang sedang saling bertarung. Buta sampai tidak bisa bicara apapun melihat pemandangan di depan matanya ini. Perlahan dia mundur dan pergi dari aula tersebut. Di luar, dia malah melihat satu orang murid dengan telinga runcing sedang dikeroyok sama 10 orang. Meski begitu, si telinga runcing tidak mundur dan tetap maju menyerang. Buta yang masih berharap masa SMA-nya kayak murid normal lainnya, memilih buat pergi dan tidak terlibat. Sedangkan si telinga runcing sudah mulai babak belur karena kalah jumlah. Dan saat ada satu orang yang mau ngasih pukulan penutup, tahu-tahu ada tangan besar menghajarnya. Orang itu sampai melayang dan terlempar beberapa meter jauhnya, lalu pingsan. Teman-temannya yang lain jadi marah, tapi Buta dengan kekuatan tidak masuk akal menghajar mereka tanpa ampun. Si telinga runcing tertawa senang dan memuji kekuatan Buta. Tapi lalu dia heran, kenapa Buta malah murung. Bukan cuma itu, Tirakado Buta juga menangis keras sambil bilang kehidupan SMA-nya sudah kacau karena akan dikenal sebagai berandalan. Si telinga runcing yang bingung coba menenangkan Buta dan minta penjelasan. Setelah mendengarnya, dia kagum karena Buta tetap menolongnya, padahal sudah berniat berhenti bertarung. Lalu dia bertanya dengan bingung, terus kenapa kau masuk Hosen? Si telinga runcing itu cerita kalau sejak setahun yang lalu ada rumor kalau para berandalan SMP di Towarushi yang tidak mau masuk susuran ataupun Kurosaki dan juga Takiya, mereka berniat mengumpul di Hosen lalu membentuk kekuatan lain buat mengalahkan 3 SMA tadi. Jadi sudah sebelum Hosen dibuka, semua orang berpikir kalau Akademi Hosen akan berisi para berandalan, dan jelas tidak akan ada murid cewek yang mendaftar ke sini. Si telinga runcing menunjukkan pengumuman tentang 400 siswa masuk ke Hosen dan 0 siswi. Tirakado Buta makin lesu, tapi si telinga runcing menenangkan kalau Buta masih bisa cari cewek dari luar sekolah. Toh di kota ini juga banyak SMA umum.
Aku tidak akan cerita-cerita kalau kau jago berantem. Buta setuju ide tersebut dan berniat mengancam 10 orang tadi juga buat tutup mulut. Tapi mereka sudah menghilang. Si telinga runcing bilang kemungkinan 10 orang tadi akan lapor ke bos mereka, Kajiya Ryo, yang juga adalah musuhnya. Lalu Buta mengajak berkeliling sekolah mencari si Kajiya ini. Setelah berkenalan, diketahui nama si telinga runcing ini adalah Wado Susumu. Sedangkan 10 orang tadi sudah ada di rooftop gedung dan laporan ke Kajiya kalau mereka tadi sedang mengeroyok Wado, tapi diganggu sama seseorang yang kuat mirip gorila berambut pirang. Di momen itu Kajiya melihat ke bawah, ada Buta dan Wado Susumu yang sedang berjalan berdua. Dia memang pernah dengar ada orang kuat mirip gorila gundul dengan banyak bekas luka melintang di wajahnya. Sedang yang dilihatnya barusan kayak gorila pakai rambut palsu. Dia memutuskan akan mencari tahu nanti saja, karena sekarang Kajiya hendak menemui seseorang yang sudah menunggu di sebuah ruangan. Orang yang ditemuinya adalah mantan penguasa SMP Ebisuga, Usura Daigo. Diketahui kalau ternyata Kajiya membawa banyak anak buahnya di SMP buat ikut ke Hosen dan berniat menguasai Hosen. Tapi Daigo mengingatkan kalau penguasa Hosen adalah dirinya dan Kajiya cuma anak buah. Kajiya yang banyak omong malah menyinggung tentang kakak Daigo yang menguasai susuran. Mendengar itu, Daigo melayangkan tinju cepat ke arah dekat muka Kajiya. Bukannya berhenti, Kajiya malah terus ngomong yang bikin Daigo terus-terusan melayangkan tinju di sekitar muka Kajiya. Meski tidak kena, tapi cukup bikin si Kajiya ini ketakutan dan minta maaf. Lalu Kajiya ngasih kertas berisi nama-nama jagoan yang masuk ke Hosen. Termasuk di situ ada nama Wado Susumu. Kajiya juga bilang kemungkinan ada penambahan satu nama lagi, meski dia lupa namanya. Orang kuat dari kota sebelah, anak seorang biksu. Tapi malah Daigo yang menyebutkannya. Terakado Buta kan? Sementara itu orang yang diomongin lagi berkeliling mencari Kajiya di setiap ruangan. Buta dan Susumu jadi ribut karena mereka belum juga menemukannya. Lalu keduanya sampai di depan ruangan di mana Daigo berada. Kajiya dan Daigo yang mendengar keributan di luar segera membuka pintu. Setelah ditunjukkan sama Susumu yang mana Kajiya, Buta maju dan berniat marah. Tapi Daigo lebih dulu memukulnya dengan keras. Badan Buta bakal melayang jauh, meluncur di lantai dan kepalanya terbentur di tembok, lalu pingsan. Meski Susumu pernah dengar rumor tentang Daigo kuat, tapi sekarang dia tahu kalau orang ini adalah monster. Beberapa saat kemudian Buta tersadar dari pingsannya, dibarengi teriakan mengagetkan. Tapi yang dilihatnya lebih mengejutkan. Susumu sudah babak belur di tangan Usura Daigo. Oke teman-teman, itu tadi cerita pertama dari sejarah terbentuknya Hosen. Kalau banyak yang suka video tentang ini, akan terus dibikin lanjutannya. Pokoknya kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke lah kalau begitu, akhir kata arigatou gozaimasu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ora.